Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi di Medcom Subang bersama saya Wijaya Kusuma, PLKB Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman terkait tentang cara pendampingan di aplikasi LCMIL versi terbaru. Nah, jadi saya sudah download teman-teman ya. Bukan download sih, kita akan tes ya. Kita akan tes bagaimana kita mempergunakan atau membuka cara mendampingi di aplikasi LCMIL kita yang baru yang nanti akan dipergunakan oleh tim pendamping keluarga. Baik teman-teman, karena ini latihan, jadi kita bukanya di latihan ya. Seperti yang tampil di layar teman-teman semuanya, kita ke menu latihan, yaitu kita ketik saja di sini ya, LCMIL ya, LCMIL. Oke, ini ya, strip bkkbn.web.apps atau .app ya, kalau bahasa Sundanya itu app. Karena saya orang Sunda jadi app. Oh, ini tagihan ya, ini tagihan website saya. Oke, kita sudah terhubung ya, sudah terbuka nih teman-teman. Ini saya pakai akunnya miliknya dari Martika. Ini ya, sudah tampil Martika di aplikasinya. Di sini di aplikasi yang terbaru ini lebih apa ya, kalau saya bilang sih nggak kaku lah seperti LCMIL yang terdahulu versi satunya gitu ya, yang kaku banget kalau menurut saya. Yang sekarang ini nggak kaku nih, seperti ini tampilannya, lebih cerah gitu ya, ada warna hijau, ada warna merah gitu ya, sesuai dengan logo LCMIL-nya. Nah, si Martika ini sudah membuka nih ceritanya ya, sudah membuka aplikasi LCMIL-nya. Kita lihat ya di sini, karena ini latihan jadi pasti banyak. Tapi kita akan fokusnya di si Martika, cara mendampingi atau cara mengisi lah ya, cara mengisi aplikasi LCMIL. Contoh sekarang si Martika ini akan mendampingi Catin misalnya itu ya. Jadi setelah dia daftar, si TPK ini daftar di aplikasi atau sudah login ya, sudah login di aplikasi LCMIL-nya, dia tinggal klik daftar sasaran teman-teman yang hijau ini. Kita klik. Nah, nanti itu akan ada tampil 4 sub. Ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang si Martika ini akan mendampingi apa? Kalau mendampingi Catin, dia pilih Catin. Kalau dia mendampingi ibu hamil, dia pilih ibu hamil. Tapi kalau misalnya dia pasca persalinan, ya otomatis pilih daftar pasca persalinan. Kalau mendampingi ibu balita atau balitanya, kita pilih daftar balita. Nah, sekarang yang akan saya contohkan adalah mendampingi Catin. Ini banyak yang bertanya juga ya, masalah Catin. Nah, sekarang kalau misalnya Catinnya kemarin kan mandiri teman-teman ya, itunya aplikasinya. Nah, sekarang ini gabung semuanya. Jadi ibu hamil, calon pengantin, pasca persalinan, dan balita ini tergabung dalam satu aplikasi. Jadi lebih simpel ya. Nah, setelah dipilih oleh Martika daftar sasaran Catin, nah kita tinggal buka formulir teman-teman. Kita klik buka formulir ini. Nah, yang pertama dimasukkan datanya adalah biodata calon pengantin wanita. Nah, contoh misalnya kita masukkan di sini misalnya Novi Mulyanti. Nah, gitu ya. Ini Novi Mulyanti ini akan menikah. Lalu kita isikan nicknya seperti biasa ya, harus nick itu 16 ya, 16 digit. Jadi silakan saja kalau misalnya contoh misalnya 32 ini ya nicknya. Saya contohkan saja nih Maya. Kelebihan kali ya. Kita hitung coba ya, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ini contoh ini contoh. Contoh kalau nick yang aslinya kan nggak seperti ini ya. Lahirnya di mana? Novi ini lahir di mana? Di Bandung misalnya.
Bandung. Tempat tanggal lahirnya Nopi ini lahirnya tanggal berapa? Tanggal 12. Oh, iya udah 12 aja. 12 bulan 05 bulan tahun ya, tahun 1995 misalnya gitu ya. Oke, ini formatnya harus begini teman-teman ya. Dan secara otomatis dia akan muncul berapa usianya, yaitu usianya itu Novi itu 27 tahun 9 bulan 23 hari. Nomor WA nya silahkan diisi 0853 0855 12345. Nah, ini misalnya nomor KP nya ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Subang misalnya. Subang Pasir Karunia. Pasir Karunia. Contoh ini mah. Nah, setelah biodata perempuan Nopi ini kan harus menikah dengan pasangannya ya. Nah, kalau L single yang terdahulu kita itu hanya memasukkan hanya satu saja yang didampingi. Sementara calon pengantinnya itu harus disinkronkan dengan si calonnya ya. Si calonnya juga harus mendownload. Nah, sekarang tuh enggak teman-teman. Semuanya satu aplikasi. Nah, tinggal sekarang kita mengisi nih yang laki-laki. Akan menikah dengan siapa Nopi ini? Misalnya akan menikah dengan Rahmat Hidayat. Oke. Nicknya seperti biasa silakan diisi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Contoh saja. Lahirnya juga sama di Bandung misalnya. Ini orang Bandung ya. Nggak mau Subang gitu ya. Oke, si Rahmat ini lahirnya kapan? Tanggal 12 misalnya. Hobi banget 12 ya. 12 di bulan 4 di tahun 1994. Oke, usianya 28 tahun 10 bulan 23 hari. Contoh ya. Nomor WA nya silakan diisi. Oke, alamatnya di mana bro? Si yang cowoknya ini, cowoknya alamatnya di mana misalnya? Orang Cibogo gitu ya. Cibogo. Tapi kalau nanti mah mengisi harus lengkap ya teman-teman. Ada RT-nya, misalnya RT berapa, terus RW-nya juga diisi, gitu ya. Nah gitu ya, nama dusunnya dilengkapi lah ya. Nanti kalau misalnya aslinya dilengkapi supaya gampang kita membedakan. Nah, provinsinya dua orang ini ada di provinsi akan menikah di provinsi mana? Pasti Jawa Barat ya. Kita pilih Jawa Barat. Kabupatennya kita pilih Subang. Lalu kecamatannya kita pilih dia akan menikahnya di mana? Di Subang misalnya gitu ya. Dia akan menikah di Subang. Mana? Kecamatan Subang. Di Subang dia akan menikah di Kecamatan Subang. Di kelurahannya kita pilih Pasir Karunia. Jadi rumah Nopi itu kan di Pasir Karunia. Jadi nikahnya di Pasir Karunia ya. Nah, rencana pernikahannya tanggal berapa? Rencana pernikahannya, misalnya Nopi dan Rahmat ini akan melangsungkan pernikahan itu pada tanggal 8 Maret misalnya ya. Oke, kita isikan 8 Maret. Oke. 2023. Ini penulisannya teman-teman ya, jangan salah. Nah, tanggal pas waktu dikunjungi pertama kali itu tanggal berapa teman-teman? Diisi ya. Misalnya sekarang saya ngisi itu tanggal 7. Tanggal 7 ya, 07. Tanggal 7 bulan Maret 2023. Oke, gitu ya. Nah, setelah dua-duanya, nah ini saya perlu mengingatkan juga teman-teman bahwa calon pengantin itu harus sebelum kita masukkan ke LCMU sudah dipastikan bahwa dia sudah memiliki surat keterangan dari medis ya. Karena di sini ada pertanyaan. Hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin, berat badannya berapa? Berat badan Nopi ya. Nopi berat badannya misalnya 54. Oke, tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 162. Nah, secara otomatis IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu akan langsung otomatis terlihat. Lalu kadar HB-nya berapa? 12, bisa gitu ya.
lilanya, ukuran lilanya berapa senti? Misalnya 23 lah itu ya. Nah, apakah terpapar rokok? Tidak ya. Terus apakah hasil pemeriksaan si calon pria apakah dia merokok? Tidak. Lalu pertanyaan berikutnya, pendampingan kepada calon pengantin wanita. Memberikan penyuluhan KIE, maksudnya TPK ini pernah memberikan KIE enggak kepada calon pengantin wanita? Sudah pasti iya ya. Jadi sebelum kita mengisi LC Meal kita berikan KIE dulu ya. Nah, jenis penyuluhan KIE-nya perorangan atau kelompok? Kalau dikunjungi Nopi itu secara pribadi berarti persorangan. Tapi kalau misalnya bareng-bareng misalnya berarti itu kelompok ya. Nah, kita contohkan perorangan saja. Apakah sasaran sudah mendapatkan suplemen tambah darah misalnya? Kalau sudah pernah diberikan, ya iya jawabannya. Tapi kalau misalnya ini karena kunjungan pertama berarti belum ya. Atau kalau sudah boleh pilih ya. Tergantung teman-teman kalau misalnya dia sudah diberikan suplemen tambah darah atau belum. Lalu fasilitasi rujukan pelayanan. Kalau misalnya harus dirujuk, rujukannya kemana misalnya? Ya sudah pasti kita akan kasih rujukannya ya. Tapi kalau misalnya dia nggak perlu dirujuk ya harus dirujuk. Tapi kalau misalnya ia perlu dirujuk ya silakan jawabannya ya. Lalu pendampingan calon laki-laki. Kalau tadi perempuan ya, sekarang yang laki-lakinya. Menerima KIE enggak? Ya. Jadi saya ingatkan teman-teman, sebelum kita mengisi LC Meal ini, alangkah lebih baiknya kalau kita itu mengedukasi dulu. Jadi calon pengantin itu misalnya kita berikan KIE tentang persiapan berkeluarga bagi remaja. Kalau dia usianya masih remaja misalnya. Terus kalau dia usianya di bawah 21 tahun perempuannya atau di bawah 25 tahun untuk laki-lakinya, kita berikan PAP, penundaan anak pertama misalnya gitu ya. Atau juga kita bisa mengenalkan materi pencegahan stunting misalnya. Bagaimana sih keluarga mencegah stunting itu dan apa stunting itu? Nah, itu yang wajib diberikan kepada calon pengantin dulu. Jadi sebelum mengisi berikan KIE dulu gitu ya. Nah, jenis penyuluhan KIE-nya perorangan atau kelompok. Nah, kalau secara pribadi perorangan, tapi kalau misalnya rame-rame ya kelompok pasti ya. Catatan misalnya, dari hasil kunjungan saya yang pertama ini, hasilnya seperti apa? Silakan diisi catatannya teman-teman. Misalnya saya isi calon pengantin keadaan sehat, keadaan sehat, dampingi misalnya dampingi berikutnya misalnya gitu ya, misalnya ini ya. Oke, sudah isi semua, kita simpan sasaran. Jadi sekarang proses, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat kalau sudah, kita lihat di calon pengantin. Kita klik icon calon pengantin di bawah teman-teman, supaya kita tahu bahwa si Novi dan si Rahmat ini betul gak sudah masuk. Nah, ini ya. Oke, kita tinggal search di sini, Novi. Nah, muncul kan ya, Novi Mulyanti, usianya 27 tahun 9 bulan 23 hari. Bener ya? Nah, di sini statusnya berisiko. Kita lihat selengkapnya teman-teman. Apa yang berisikonya? Kita lihat di sini. Berisikonya adalah ukuran lilanya itu kek, termasuk dalam kek. Ya, 23. Nah, ini nanti yang akan harus kita perbaiki di kunjungan kita yang kedua. Gitu. Jadi tugas kita kalau sudah tahu seperti ini bahwa berisikonya adalah di lila, berarti kita akan memberikan KIE tentang peningkatan lilanya. Berarti kan tubuh supaya agak inilah gitu ya, agak strong gitu ya. Nah, ini bisa kerjasama dengan Bu Bidan
Nah, pada kunjungan berikutnya Bu Bidan yang maju gitu, karena di sini adalah statusnya bersikonya itu di ukuran lila, gitu teman-teman ya. Nah, udah semuanya. Nah, itu hanya satu teman-teman, Nopi ini dengan Rahmat ini hanya bermasalah di ukuran lila. Nah, nanti tadi saya bilang pada pertemuan berikutnya atau pendampingan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Bu Bidan, itu Bu Bidan yang maju karena ini masalahnya masalah medis ya. Oke. Kalau yang laki-lakinya is oke, tidak bermasalah, semuanya tidak bersiko, ideal ya. Nah, tanggal rencananya pernikahannya kan tanggal 8 teman-teman. Ya, tanggal 8 ini perlu diingat ya. Ya. Tanggal 8 berarti kan besok. Besok ya. Nah, jangan sampai lupa teman-teman, kalau misalnya ini ada kasus seperti ini misalnya, yang kita daftarkan itu satu hari dia akan menikah baru kita daftarkan gitu. Terus statusnya bersiko, berarti kunjungan berikutnya, kita lihat teman-teman kunjungan berikutnya, ya, kunjungan selanjutnya di sini ada tulisan kunjungan selanjutnya. Coba kita klik. Nah, berarti dikunjunginya tanggal 8-nya itu teman-teman. Tanggal 8 itu harus dikunjungi. Gitu, karena dia nikahnya nih besok gitu. Nah, hari ini didaftarkan oleh kita, menikahnya besok. Ya, berarti dia harus dikunjungi. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini apa ya? Saya lupa ya. Tapi yang jelas teman-teman, sertifikatnya masih bisa langsung diunduh teman-teman. Jadi sertifikatnya walaupun statusnya di sini risiko, ini sertifikatnya sudah bisa diunduh. Jadi kalau misalnya mau mengunduh sertifikatnya, is okay, nggak apa-apa, silakan aja. Karena kan yang apa tidak mutlak lah, tidak mutlak berarti si sertifikat ini akan menjadi penghalang gitu ya, penghalang dia untuk menikah. Ya kalau misalnya mau di-download hari itu juga ya silakan gitu. Silakan di-download gitu. Tapi kalau misalnya nanti mau besok saja pas kunjungan yang kedua sambil memberikan edukasi tentang yang tadi lilanya tadi oleh Bu Bidan, is okay juga, nggak jadi masalah ya. Jadi itu teman-teman, itu cara ininya ya, cara pengisiannya. Nah, yang terakhir juga teman-teman, apabila kalau misalnya kita mendampingi Catin, berarti kita mendampinginya harus sampai dengan dia menikah teman-teman. Kan kalau misalnya ada ininya kan minimalnya 3 bulan ya, 3 bulan sebelum menikah itu kita dampingi. Nah, kalau jatuh temponya yang tadi tanggal 8 ya teman-teman, hari ini misalnya tanggal 8 gitu, kita harus klik ini teman-teman, misalnya dalam kunjungan berikutnya ya, kunjungan selanjutnya. Oke, tanggal berapa misalnya akan kita kunjungi kembali, misalnya tanggal 8 ya, tanggal 8 besok, karena akan menikahnya besok ya, otomatis kita harus besok harus dampingi lagi gitu, karena nikahnya kan besok, kecuali nikahnya masih panjang gitu, masih jauh. Oke, tanggal 8 di bulan Maret di tahun 2023. Apakah calon pengantin sudah melangsungkan pernikahan? Kalau misalnya tanggal 8 ini teman-teman, pas begitu nanti kita tanggal 8 mengunjungi ya, misalnya tanggal 8 kita kunjungi. Nah, kalau tanggal 8 ini kan dia menikah teman-teman, berarti di sininya harus dikliknya sudah. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya tanggal masih panjang, misalnya tanggal kunjungan yang kedua, misalnya tanggal berapa ini misalnya gitu ya, tapi dia belum menikah, berarti jawabannya ininya pilih belum. Berarti masih ada perbaikan di sini teman-teman. Nah, ininya diisi kembali. Nah, kalau dia belum. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, kita pilih ini. Tanggal menikahnya tanggal berapa? Diisi teman-teman ya. Diisi tanggal 08. Kan dia menikahnya tanggal 8 ya. 08 03 2023. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah calon pengantin tetap tinggal di wilayah kelurahan yang sama? Nah,
ini kalau misalnya dia masih tetap di Pasikarembi, berarti jawabannya iya. Ini selesai teman-teman pendampingannya, tuntas gitu ya, tuntas. Nah, untuk yang tadi yang saya ingatkan tadi teman-teman, kalau misalnya pada kunjungan yang kedua masih karena ini masih merah ya, berarti tadi yang saya bilang kunjungan kedua itu harus diselesaikan yang merah-merahnya. Yang merah-merahnya itu diselesaikan. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya masalah medis yang seperti ini, cake misalnya gitu ya, berarti harusnya Bu Bidan yang maju karena ini masalah medis. Gitu teman-teman. Paham ya? Kecuali kalau misalnya yang merahnya dia misalnya merokok atau apa misalnya gitu ya, bolehlah kader KB yang maju yang kunjungan berikutnya. Nah, dalam satu tim ini, kalau nanti dalam satu tim Novi Mulyanti ini akan muncul di 3 orang itu teman-teman, karena nanti admin atau fasilitator di tingkat kecamatan itu akan mendaftarkan TPK yang akan mendampingi Novi ini adalah satu tim. Jadi pas begitu si kader KB, si Martika ini kader KB kan ya, Martika itu mendampingi Novi Mulyanti, otomatis Bu Bidan dengan satu orang PKK-nya itu dalam satu tim itu langsung bisa melihat, oh ada pendampingan atas nama Novi Mulyanti. Nah, didampinginya nggak mesti harus Martika lagi yang mendampingi, tetapi bisa Bu Bidannya, bisa PKK-nya gitu yang mendampingi, atau Martika lagi yang mendampinginya, is okay. Yang jelas yang tadi tahapan pendampingannya harus selesai sampai dia statusnya sudah menikah. Berarti itu sudah tuntas teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum tutup dia sudah menikah tapi kita masih di statusnya masih belum diiyakan gitu ya, sudah menikahnya, otomatis si sistem itu akan terus berjalan. Berarti si Novi ini belum nikah gitu. Paham teman-teman ya? Jadi di terakhir, pas pendampingan terakhir, kalau dia akan kalau sudah menikah, kita di tanggal itu misalnya pendamping terakhir ya, kita kunjungi lagi tuh, ternyata dia sudah menikah, dan statusnya harus sudah menikahkan. Nah, berarti sudah tuntas kita pendampingannya untuk Novi gitu teman-teman ya. Paham teman-teman ya? Nah, kurang lebihnya demikian. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan bisa komen di sini, atau juga misalnya bisa menghubungi saya juga silakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, PKB Kabupaten Subang. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh KB.